nggak ada sama sekali. Nggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada. Nggak boleh. Dia sudah pemimpin negara sudah ada, selesai. Nggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya diberi, baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah. Ya, bagi pemerintah. Mata walaysa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatan jahiliyah. Mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jamaah, maksudnya pemimpin negara, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sebagian ulama hadis menitik beratkan mengatakan, kalau sudah terpilih seorang pemimpin, ya, di sebuah wilayah, maka dia tidak boleh melepaskan tangannya dari kepemimpinan orang tersebut, kecuali memang dalam keadaan lagi ada dua kepemimpinan, yang kepemimpinan itu dua-duanya lagi bersaing, seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebetulnya Islam jamaah dulu, lemkari dulu, terus kemudian menyulap-nyulap terus. Dan perlu diketahui bahwa mereka ini di Indonesia memang sudah cukup menyebar dan cukup kuat karena dakwahnya mereka sangat intensif. Dan mereka memiliki beberapa kenyimpangan yang sehingga kita tidak bisa toleran, apalagi menyarankan mereka ahli sunnah untuk masuk ke golongan mereka, masuk ke kelompok mereka, ikut mereka. Di antaranya mereka sebetulnya khawarij lokal. Dia tidak mau mengakui siapapun, jamaah manapun, kaum muslimin manapun, ulama, sampai sahabat aja nggak mau. Sekelompok orang di Indonesia membuat keamiran dan baiat, apa ini? Seperti ini nggak ada sama sekali. Nggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada. Nggak boleh. Dia sudah pemimpin negara sudah ada, selesai. Nggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya diberi, baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah. Ya, bagi pemerintah. Dan kita sudah punya pemerintah. Pemerintah kita sudah ada muslim, sudah alhamdulillah dipatuhi, gitu kan? Yang sebenarnya berhubungan dengan apapun yang berbau taat kepada Allah SWT. Kita sebagai bentuk kedekatan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, apapun yang kalian tidak dapatkan, apapun yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, maka syukurilah, terimalah. Ya. Dan apapun yang belum kalian dapatkan dari mereka yang merupakan hak kalian, maka berharaplah dari Tuhan kalian. Kita punya Allah SWT, minta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah SWT akan kasih. Dan sebaliknya tidak boleh kita melepaskan tangan, ya, tidak boleh berlepas dari kepemimpinan yang sudah ada, nggak boleh kita keluar, ya. Di sini di dalam buku ini ada sebuah hadis yang lain, ya, diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Itu tadi belum saya sebutkan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 182 poin ke-15. Sabda Nabi SAW dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Iman, Kitabul Ilm dan Kitabul Iman. Dan juga beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Man mata walaysa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatan jahiliyah. Mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jamaah, maksudnya pemimpin negara, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sebagian ulama hadis menitik beratkan mengatakan, kalau sudah terpilih seorang pemimpin, ya, di sebuah wilayah, maka dia tidak boleh melepaskan tangannya dari kepemimpinan orang tersebut, kecuali memang dalam keadaan lagi ada dua kepemimpinan, yang kepemimpinan itu dua-duanya lagi bersaing, seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi yang satu khalifah di Hijaz, yang satu khalifah di Syam. Waktu itu banyak sahabat yang angkat tangan, termasuk ulama-ulama tabi'in seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Muhammad bin Hanafiyah. Mereka angkat tangan, mereka tidak mau membaiat siapapun, tidak mau memberikan dukungan, karena masih ada dua khalifah Islam yang bersaing di satu wilayah kekuasaan, gitu kan. Maka mereka angkat tangan, tiap hari disuratin mereka nolak, gitu kan. Pada saat Abdullah bin Zubair terbunuh mati
dan tersisa satu khalifah saja, maka mereka rame-rame tanpa diminta langsung mengirimkan baiatnya, mengatakan kami membaiat di atas tangan anda dan kami akan patuh selama dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ustadz, ana mau nanya, silahkan. Bagaimana akidah aliran sama persis apa persis? Ya. Persis itu persis ustadznya. Kalau nggak persis nggak boleh. Kalau persis itu Persatuan Umat Islam Indonesia. Ini kalau persis, insya Allah mereka masih dalam tataran kategori ahli sunnah wal jamaah. Tentang penyimpangan-penyimpangan itu harus kita dakwai dan harus kita luruskan. Soal aliran sebetulnya Islam jamaah dulu, lemkari dulu, terus kemudian menyulap-nyulap terus. Dan perlu diketahui bahwa mereka ini di Indonesia memang sudah cukup menyebar dan cukup kuat karena dakwahnya mereka sangat intensif. Dan mereka memiliki beberapa penyimpangan yang sehingga kita tidak bisa toleran, apalagi menyarankan mereka ahli sunnah untuk masuk ke golongan mereka, masuk ke kelompok mereka, ikut mereka. Di antaranya mereka sebetulnya khawarij lokal. Dia tidak mau mengakui siapapun, jamaah manapun, kaum muslimin manapun, ulama, sampai sahabat aja nggak mau, apalagi imam. Makanya dia itu ambil Quran hadis, tapi dia tafsiri sendiri. Alasannya Imam Syafi'i kan manusia, Imam Abu Hanifah kan manusia, Abu Bakar, Umar manusia. Lah sekarang Imam ente jin apa? Ya manusia enggak? Sama. Sekarang kita bandingkan manusianya Imam ente dengan manusianya Abu Bakar, lebih hebat mana keislamannya? Otomatis Abu Bakar, Umar, Utsman, muridnya Rasulullah lebih hebat daripada murid-murid yang enggak jelas, yang kemudian menyulap dirinya menjadi imam. Kemudian mereka membuat sistem mangkul, yaitu siapa saja yang tidak mengambil Islam dari imamnya, dari gurunya, maka Islamnya tidak sah. Ya, dan dia selalu membuat memperalat dalih. Sebetulnya ucapan Umar ini benar. La islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamin. Ini benar ucapan Imam Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Tapi hadirin sekalian, digunakan pembenaran untuk bai'ah Imam LD. Itu banyak atau aliran-aliran sesat, aliran-aliran bid'ah memperalat Al-Quran dan Sunnah, akhirnya digunakan untuk membenarkan yang lain, akidah yang nggak benar. Ini hal-hal yang terkait dengan di sini penyimpangan terhadap Islam. Ada juga di sana mengatakan bahwa ini kaum muslimin selain kelompoknya juga najis, ya, ijma' itu tidak ada, banyak hal-hal yang menyimpang. Intinya mereka itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah menurut versi imamnya. Dia tidak mau menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat serta imam-imam Sunnah dan juga oleh yang lainnya. Bahkan kelompok ini sudah dinyatakan sesat oleh Kejaksaan Agung. Cuman sayangnya dia menyulap diri dengan bentuk baju yang lain. Memang di Indonesia kelemahannya di situ, Pak. Sekarang dibubarkan pakai baju lain, dibubarkan pakai baju lain. Jadi capek bubarin, mendingan dibiarin aja.